Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fi lailatul qadri kitaban dza qadri ala rasulin dzi qadri ala ummatin dzati qadri. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairil anami lahu mu'jizatun faqat kulla mu'jizati iya tanzilu munzalun min rabbil izzati ayatun balagat nihayatal balaghati wa ala alihi wa ashabihi ulil birri wal karamati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Para hadirin hadirat, para ulama, para alim, para habaib, wabil khusus sahibul bait wa sahibul haja al-habib Hasan bin Saleh al-Jufri beserta keluarga. Kita doakan semoga beliau sekeluarga senantiasa dipanjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah SWT, diberi kesehatan. Saat ini beliau sedang di Makkah. Semoga Allah mudahkan semua proses-proses ibadah umrah beliau dan kembali ke Cantel dengan membawa umrah maqbulah wa umrah mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadir juga di majelis ini guru-guru kita, di antaranya sahibul fadilah Habibi bin Fauzi Al-Attas. Hadir juga Al-Habib Umar Zaki As-Saqaf. Ada juga Habib Arif bin Fuad Al-Safi. Terlihat juga hadir Al-Habib Syekh Al-Attas Habib Ja'far. Ahlan bihudurikum Al-Jufri. Sahih Al-Jufri. Para asatid, tidak lupa juga yang kami hormati segenap jamaah tarawih di Cantel. Hadir di sini Ustadz Maswan, ada juga Pak Qadri, Pak Warno, Pak Iwan, dan lain-lain banyak ya. Saya sebut keluarga jamaah Cantel karena beliau-beliau ini senantiasa istiqomah ya. Istiqomah di dalam hadir di kegiatan tarawih. Di dalam ini kita masih diberi kesehatan, masih mendapat hidayah, rahmat, juga kesempatan sehingga kita semua bisa hadir bermuajah di majelis yang insya Allah sangat mulia ini. Dan salah satu nikmat luar biasa yang patut kita syukuri adalah kita masih diberi Allah kesempatan atau ditakdirkan selalu hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis zikir ya. Ini satu anugerah dan nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri kepada Allah SWT. Karena itu semuanya menggambarkan kedudukan kita di sisi Allah SWT. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam salah satu makalahnya di kitab Al-Hikam mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu
fangdur fi madza yuqimuka. Kalau Anda ingin mengetahui kadar kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkanmu dan dengan apa Allah menyibukkanmu. Alhamdulillah kita oleh Allah selalu diberi kesempatan yang besar untuk bisa hadir ya di majelis-majelis ilmu seperti ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita selalu bisa berkumpul dengan para habaib, dengan para ulama. Ini menunjukkan bahwa atau menggambarkan qadruna atau kedudukan kita, nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu banyak saudara kita di luar sana yang Masya Allah ya, untuk berjalan menuju kebaikan saja sangat berat ya. Bahkan mereka tidak mengenal sedikit pun titik-titik kebaikan yang ada. Bahkan banyak sampai di bulan Ramadan ini banyak saudara kita yang masih bergelimang dosa. Mereka seakan-akan tidak lagi mengenal ini Ramadan, ini tidak Ramadan, tidak tahu sama sekali. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sementara kita oleh Allah Masya Allah selalu diberi hidayah, diberi taufik sehingga terus bisa hadir di majelis-majelis yang mulia seperti ini, bisa berkumpul dengan para ulama, para kiai, para habaib ya. Ini menggambarkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat, para ulama, para habaib rahimakumullah. Alhamdulillah di tahun ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu kembali dengan kegiatan khatmul Quran khususnya di Cantel ini, di mana Al-Quran dibaca fis shalah ya, mulai min awali Ramadan hatta al-an. Jadi di rumah ini, di rumah Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Jufri ini secara rutin ya diadakan tarawih khataman setiap malam ya, minimal 1 juz, kadang lebih, kadang 1 juz per 4 ya, karena untuk mengejar khatam malam 27. Dan alhamdulillah malam ini sudah khatam ya, yang kesekian kali. Nah, yang menarik bagi saya adalah, dan kita bangga gitu ya menjadi umat Rasulullah SAW. Di antara kelebihan umatnya Nabi atau kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, itu suatu kegiatan kebaikan itu dia bisa berlabel lebih dari 1 nama gitu ya. Misalnya begini, majelis yang sekarang kita hadiri ini itu bisa saja kita sebut sebagai majelis dzikir, karena di dalamnya ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, kita memuji Allah, menyebut nama Allah, memuji Rasulullah. Itu artinya ya majelis dzikir. Yang kedua, majelis ini bisa juga disebut sebagai majelis ilmu, karena di dalamnya disampaikan berbagai wawasan, berbagai ilmu keagamaan di situ. Dan yang ketiga yang menjadi acara utama adalah majelis khatmul Quran. Nah, ketiga majelis ini mempunyai keutamaan sendiri-sendiri yang kita sudah tahu semuanya itu ya. Misalnya majelis dzikir ya.
Majelis zikir itu adalah majelis yang dicari-cari oleh para malaikat, ya. Yang dicari-cari. Jadi dikatakan inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri. Jadi Allah itu punya malaikat khusus, ya, yang ditugasi untuk keliling ke berbagai tempat, ke pelosok-pelosok untuk mencari halakoh-halakoh dzikir atau majelis-majelis dzikir. Ya seperti ini. Ya seperti ini. Saya yakin mereka sudah ada di sini. Saya yakin karena ini, ya, kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka menjumpai majelis dzikir itu, mereka mencari temannya. Halumu, ta'alu, mari ke sini. Yang kita cari sudah ketemu. Ayo datang ke Cantel. Karena mereka menyebar, ya, menyebar. Ada satu yang menemukan majelis dzikir, dia akan memanggil malaikat yang lain untuk datang ke sini. Ada di Cantel. Ayo datang semuanya ke sini. Dan ketika mereka berada di majelis itu, Allah bertanya kepada mereka, wahai malaikat, apa yang mereka lakukan di sana? Mereka kumpul-kumpul itu, ya, apa yang mereka lakukan? Kata malaikat, hum yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Yang mereka lakukan di majlis itu adalah menyucikanmu, ya Allah, memujimu, mengagungkanmu. Terus kira-kira apa yang mereka minta, yang mereka harapkan dari kegiatan itu? Yas'aluna al-jannah. Ya tentu mereka mengharapkan surgamu, ya Allah. Lalu apa yang mereka takutkan atau mereka ingin dihindarkan? Kata malaikat, yata'awaduna minan nar. Mereka, ya, ingin dihindarkan dari nerakamu, ya Rabbi. Ya sudah, kalau gitu kabarkan kepada mereka, ushidukum anni qad ghafartu lahum, kata Allah. Aku bersaksi di hadapanmu, kabarkan kepada mereka, mereka semuanya yang hadir di situ sudah aku ampuni dosa-dosanya. Semoga kita termasuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian si malaikat ini melanjutkan laporannya kepada Allah. Ya Rabbi, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin. Wahai Tuhanku, tapi di tengah-tengah mereka itu ada satu orang yang sebenarnya dia tidak niat untuk ikut di majelis itu, tapi kebetulan dia mungkin ada satu hajat lewat di situ, terus nimbrung di situ. Jadi rupanya malaikat ini agak protes juga gitu, ya. Tadi kan Allah mengatakan qad ghafartu lahum, aku ampuni semuanya. Tapi kata malaikat, tapi di sana ada ini satu orang yang sebenarnya dia tidak niat untuk ke situ. Jadinya kebetulan aja dia mungkin lewat atau ada keperluan dengan seseorang yang ada di situ, terus dia duduk di situ dengan tidak sengaja. Maksudnya malaikat, apakah dia juga diampuni, ya wahai Tuhanku? Kata Allah, hum al-julasa fala yasqa bihim jalisuhum. Ya, mereka adalah sekelompok orang yang berada di situ yang sedang melakukan kebaikan, maka tidak akan celaka orang yang ada di situ. Jadi majelis zikir itu memberikan efek syafaat yang luar biasa bagi siapapun yang ada di situ. Ini luar biasanya. Ini satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, bisa juga majelis ini disebut sebagai majelis ilmu seperti yang saya katakan tadi, dan keutamaannya sudah kita ketahui bersama.
para malaikat juga datang itu. Mereka yad'una ajnihatahum, ya. Kalau ada orang yang sedang mencari ilmu, para malaikat itu langsung mengepakkan sayapnya, langsung menaungi mereka, ta'dhiman lahum, karena ya sebagai rasa memuliakan mereka. Jadi talibul ilm itu luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya bisa juga majelis ini disebut sebagai majelis khatmil Quran. Ini menjadi acara utama kita di malam hari ini. Dan itu kita sudah tahu semuanya betapa nilai kemuliaannya dan keberkahan di dalamnya. Sebagaimana salafus saleh mereka melakukan itu. Pada zaman dahulu ya para sahabat itu juga berlomba-lomba di dalam menghatamkan Al-Quran dan berusaha menghadiri majelis khatmul Quran. Betul. Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau itu punya satu utusan, ya. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas itu punya utusan khusus yang beliau perintahkan untuk mengintai, yuraqibu, mengintai atau mencari siapa yang kira-kira sudah mau khatam Qur'annya. Itu Sayyidina Ibnu Abbas punya murid satu orang yang ditunjuk khusus untuk mencari itu. Jadi karena Ibnu Abbas yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas itu punya satu murid yang ditugasi khusus untuk keliling setiap hari melihat sahabat siapa yang sudah mau khatam Qur'annya. Jadi kalau ada satu sahabat yang sudah juz 29 misalnya, lapor beliau, ya Ibnu Abbas, karena fulan ya sudah hampir khatam Quran. Oh ya, siap. Ada lagi siapa sudah juz amma, dilaporkan. Tujuannya apa? Sayyidina Ibnu Abbas tidak mau terlewatkan ketika dia khatam Quran. Beliau akan hadir. Beliau akan hadir di situ. Jadi beliau punya murid khusus itu yang ditugaskan untuk yuraqibu rajulan yaqra'ul Quran, mengawasi siapa yang sudah mau khatam Quran. Kalau ditemukan dilaporkan. Ibnu Abbas akan hadir ke sana. Ini menunjukkan betapa ya fadilah khatam Quran di mata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik juga sama. Ya. Sayyidina Anas bin Malik itu kalau setiap khatam Quran beliau pasti mengumpulkan keluarganya. Idza khatama jama'a ahlahu wa da'a. Ya, beliau kumpulkan keluarganya, kumpul dulu kita mau khataman. Kita doa bersama. Dan itu alhamdulillah juga saya lakukan. Kalau saya pas khatam ya istri saya, anak-anak saya kumpulkan semua. Di ruang tamu kita mungkin dari wadduha ya. Wadduha mereka saya suruh baca satu-satu. Anak saya urut bergiliran nanti doa bersama. Ini ittiba li salafina as-salih. Ada juga ulama Imam Mujahid. Imam Mujahid ini salah satu at-tabi'i al-jalil ya. Salah seorang tabi'in terkemuka. Seorang ulama ahli Quran dan ahli tafsir. Beliau juga suka begitu meniru kebiasaan sahabat. Beliau sering kalau sudah mau khatam Quran itu dikabarkan. Jadi beliau mengutus muridnya untuk mengabarkan bahwa beliau sudah mau khatam. Jadi untuk ngabari sohibnya, ngabari temannya, kabari mereka, saya sudah mau khatam Quran. Monggo kalau ada yang datang silahkan. Itu Imam Mujahid al-Mufassir ya, begitu. Nah sehingga seperti yang kita ketahui, Habib Umar Zaki, Habib Habibi mempunyai acara apa? Safari Khatmil Quran ya Habib ya. Safari Khatmil Quran ini satu acara yang luar biasa, semata-mata meniru
salaf-salaf kita. Ya, masih ada bib setelah ini ya, masih ada. Ini acara yang luar biasa. Nah, semoga kita di tahun-tahun yang akan datang terus oleh Allah diberi kesempatan untuk bisa hadir, ya, bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan majelis khatam Quran, bertemu dengan majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ya, kita dipertemukan dengan Ramadan, ya, sininan ba'da sinin, a'waman ba'da a'wam, mujtami'in la mutafarriqin, maqbulin la mutrudin, wa ala ta'atika a'inna. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Beberapa pekan sebelum Ramadan kemarin saya sempat menulis beberapa bait syair, ya, menjelang Ramadan. Saya menulis beberapa bait syair tentang Nabi Muhammad dan tentang mukjizat yang dibawa beliau. Saya kutip tadi di muqaddimah tadi, di antara baitnya. Kira-kira ada 8 baris, 8 bait. Yang bunyinya seperti ini. Muhammadun khairul anami dzu makanati. Lahu mu'jizatun faqad kulla mu'jizati. Ia tanzilu munzalun min rabbil izzati. Ayatun balaghat nihayatal balaghati. Hujjatun syahidatun bisidqin nubuati. Ajazat al-ajyalu anil mu'aradati. Wala tus'amu ala kasratit tilawati. Bal dhaharat biha min ziyadatil bahjati. Man hafidhaha nalahu dhillur razanati wa amina 'inda qabrihi minadh dhulmati. Biha wajabat lahu awthaqus syafa'ati 'inda dhuhuri hali ahwalil akhirati. Yuksa bihi walidahu tajal karamati wa aidan malabisun nuri minal hullati. Wa huwa yaqra wa yarqa bi'alal manzilati fil jannati ma'as safaratil bararati. Itu bait syair yang sempat saya tulis menjelang Ramadan. Jadi syair atau qasidah atau maudhumah tentang Nabi Muhammad dan mukjizat yang dibawanya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Saya akan jelaskan sedikit bait-bait awal itu tentang betapa Al-Quran itu mengandung mukjizat, ya, mengandung ijaz. Sedikit saja, karena ini momentumnya atau konteksnya Al-Quran, ya, khatam Al-Quran, maka saya akan tetap membawakan tema Al-Quran. Dalam bait tadi dikatakan mukjizat yang dibawa Nabi itu berupa at-tanzil, yaitu Al-Quran. Munzalun min rabbil izzati, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Agung. Dan bentuknya adalah ayatun. Jadi susunan rangkaian ayat yang indah. Ya. Balaghat nihayatal fasahati. Di mana susunan ayat ini dia mencapai puncak kefasihannya. Kalau kita membaca Quran dengan kita perhatikan, ya, susunan nazmu al-fadhiha wa kalimat itu luar biasa. Siapapun yang membaca dia akan merasakan betapa, ya, ini bukan tulisan manusia. Pilihan bahasanya, pilihan katanya, ya, itu kita bisa merasakan. Dan itu diakui sendiri oleh orang-orang kafir Makkah yang dia tidak beriman dengan Quran, ya. Itu hati mereka sebenarnya beriman dan yakin kalau Quran itu bukan bikinan Muhammad, tapi munzalun min rabbil izzati. Tapi mereka tetap tidak beriman karena apa? Karena kedengkian aja, kedengkian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hati mereka ketika mendengar Nabi baca itu bergetar juga,
orang kafir Quraisy itu. Karena mereka kan ngerti bahasa Arab. Ya, kan bahasa mereka. Ini bukan tulisan manusia. Dan ketika itu di Arab kan sedang mencapai puncak peradaban sastra ya di Arab itu. Jadi ketika Quran turun itu di Arab sedang mencapai puncak peradaban sastra. Jadi di sana kan setiap tahun ada lomba ya, ada festival puisi di Mekah itu ya, festival puisi yang diadakan di mana di dua pasar itu ya, pasar Ukas. Di situ diadakan ini festival puisi syair-syair ya. Yang bikin syair ditampilkan di situ. Nanti dipilih syair yang paling bagus. Nah, syair yang paling bagus menjadi juara dan ditempel di Ka'bah. Ditempel di Ka'bah sebagai sebuah kehormatan. Makanya kita mengenal ada al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat itu syair-syair terbaik yang nempel di Ka'bah. Itu karya para ahli syair di masa jahiliyah. Tapi kemudian beberapa masuk Islam, ya, ada beberapa yang masuk Islam dan yang awalnya isi syairnya itu hal-hal yang batil, kemudian hal-hal yang pornografi atau isinya kebencian. Kemudian ketika mereka masuk Islam, puisi-puisinya menjadi puisi-puisi yang baik. Pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah dan seterusnya, akhlak-akhlak ditampilkan. Nah, saya akan memberikan satu contoh betapa kalimat-kalimat Quran atau lafadznya itu mengandung satu ijaz, kemukjizatan. Ijazul Quran itu banyak sisinya. Ada al-ijaz al-lughawi, ada al-ijaz al-ilmi, al-ijaz at-tashri'i, banyak. Saya akan memberikan contoh satu kemukjizatan saja di sisi lafadznya, atau al-ijaz al-lafzi atau al-lughawi. Saya ambil satu surah, yaitu surah Al-Qadr, karena malam ini malam 27 ya, malam ganjil yang insya Allah kata Nabi malam-malam ganjil itu ada peluang besar untuk ada hadir Lailatul Qadar di situ ya. Nah, kita perhatikan coba. Malam yang mulia yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad itu namanya Lailatul Qadar atau Lailatul Qadri. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Al-Quran memilih kata qadr sebagai pilihan kata untuk memaparkan satu malam yang sangat spesial bagi umat Nabi Muhammad khususnya. Al-Qadr, kita perhatikan. Jadi di antara al-i'jaz al-lughawi adalah Quran itu menggunakan satu kata yang singkat tapi syarat makna. Syarat dan padat makna dan luas maknanya. Cukup satu kata saja. Itu banyak kita temukan dalam Quran, banyak sekali. Jadi satu lafaz tapi al-jami' yang dia mengandung berbagai makna, sangat luas. Termasuk al-qadr ini. Al-qadr itu dari kata qadara yaqduru qudratan. Kalau kita lihat asal-usul katanya. Nah, kata qadara yaqduru qudratan dengan berbagai derivasinya itu paling tidak dalam konteks Lailatul Qadar punya 4 makna. Yang kata ini sudah mencakup berbagai fakta yang ada dalam Lailatul Qadar. Malam Qadar ya. Jadi malam Qadar. Selama ini kita kalau bilang malam Lailatul Qadar apa malam Qadar? Malam Qadar apa malam Lailatul Qadar?
malam Lailatul Qadar selama ini. Yang lebih pas yang mana? Malam Qadar ya. Kalau malam Lailatul Qadar, malam-malam Qadar double. Tapi nggak apa-apa lah, itu sudah menjadi bahasa. Tidak apa-apa. Jadi Al-Qadr yang dipilih oleh Quran untuk menyebut malam spesial yang dimiliki oleh umat Rasulullah itu mempunyai kandungan 4 makna yang mencakup berbagai fakta yang ada dalam malam Qadar. Yang pertama, Al-Qadr itu bermakna asyaraf, kemuliaan. Al-Qadru ay asyarafu, kemuliaan. Ya, sebagaimana ayat dalam Quran ada yang qadr itu bermakna mulia. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang-orang kafir itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang sesungguhnya. Qadaru, menggunakan kata qadaru, memuliakan. Nah, karena memang malam yang spesial itu malam yang mulia. Malam yang mulia. Asyraful layali, malam-malam yang paling mulia dibanding malam-malam yang lain. Dan kemuliaannya bertambah lagi karena di situ diturunkan kitab yang paling mulia. Malamnya menjadi semakin mulia. Maka disebut Lailatul Qadri, malam yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Qadr itu bisa bermakna nilai atau apa namanya? Nilai sesuatu. Ya, kayak tadi tuh saya bilang makolahnya Imam Ibnu Athaillah tadi, idza aradta an ta'rifa qadraka indahu, jika engkau ingin melihat nilaimu di sisi Allah seberapa, ya kadar, betul, kadar atau nilai. Nah, maka kata kadar itu dari bahasa Arab ini, dari qadar, iya betul. Kita kan biasa bilang kadar, ini kadar emasnya berapa ini, nah, itu dari kata qadar, jadi nilai apa ya, nilai. Nah, kenapa malam yang spesial itu oleh Quran disebut Lailatul Qadri yang bermakna kadar? Kata ulama, li'anna lit-ta'ati fiha qadran 'azimah. Karena di malam itu kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin mempunyai qadr yang 'azim atau sawaban jazila, punya nilai lebih. Makanya seperti yang dijelaskan oleh para habaib, guru-guru kita, kalau kita ibadah sunnah di bulan Ramadan itu diganjar seperti ibadah fardu. Kalau kita mengerjakan ibadah fardu, pahalanya dilipat-lipatkan. Itu yang disebut ya at-ta'at, ya lit-ta'at fiha qadran 'azim. Berbagai amal kebajikan di bulan Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar itu mempunyai nilai yang lebih, yang berlipat-lipat. Itu kata para ulama. Yang kedua, li'anna ya man lam yakun lahu qadrun yasiru fi hadhihi al-lailah dha qadrin idza ahyaha. Kata para ulama, kenapa malam spesial itu disebut sebagai malam yang berkadar atau bernilai? Karena seorang hamba yang pada awalnya tidak mempunyai nilai apapun di mata Allah, kalau dia mau menghidupkan malam Qadar, dia akan dha qadrin, yasiru fi hadhihi lailah dha qadrin, dia akan mempunyai nilai yang lebih di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah seperti yang kita lakukan malam ini. Amin. Ya. Terus yang ketiga, kata para ulama, li'anna Allah Ta'ala
anzala fi lailatul qadri kitaban dza qadri. Karena di malam itu Allah menurunkan sebuah kitab yang dza qadri, kitab yang punya nilai lebih di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Wa anzalahu ala rasulin dzi qadri. Di mana kitab yang punya nilai tinggi itu diturunkan kepada seorang rasul yang dzi qadri, punya kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wali ummatin dzati qadri. Kemudian setelah diterima oleh Nabi, disampaikan kepada sebuah umat Nabi, di mana umat Nabi itu juga umat yang paling mulia. Dzati qadri, punya kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyraful ummah. Kuntum khaira ummatin dzati qadri. Itu makna yang kedua. Sekarang makna yang ketiga dari kata qadara tadi. Qadara yaqduru qudratan. Mempunyai makna al-qada'u atau al-hukmu, ketetapan. Ketetapan dan ketentuan. Kita lihat kenapa malam yang istimewa itu disebut sebagai malam ketetapan. Lailatul Qadri, malam ketetapan. Karena di malam itu Allah menetapkan perkara-perkara dunia bagi seluruh hambanya ila qabilin, yang berlaku sampai setahun ke depan. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan ketika beliau menafsiri ayat awal-awal ayat surat Ad-Dukhan itu, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Sayyidina Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Kata Allah, fiha, di malam itu, yufraqu, ditetapkan, ditulis, ya, kullu amrin hakim, setiap perkara hambaku. Pasti yang atas kebijaksanaan Allah, ya. Jadi pada malam Qadar itu Allah menetapkan lagi perkara-perkara hambanya, min hayatin au mautin au rizkin, kehidupan mereka, kematian mereka, ajal, termasuk rizki, itu oleh Allah ditetapkan ulang di malam Qadar yang berlaku ila qabilin, sampai setahun ke depan. Kata Ibnu Abbas, hattal haji, termasuk seorang hamba yang ditakdirkan naik haji ke Baitullah, itu ditulis pada malam Qadar, kata Ibnu Abbas. Hattal haji, jadi nama mereka sudah ditulis bi asma'i abaihim, termasuk nama bapaknya, bin siapa, itu ditulis, kamu tahun sekian akan pergi ke haram, itu sudah ditulis pada malam Qadar, sudah ditetapkan oleh Allah pada malam Qadar. Nah, setelah oleh Allah ditetapkan, kemudian wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur, terus diserahkan kepada para malaikat yang mengurusi sesuai tugasnya masing-masing. Wahum, ya, arba'atun minal malaika, ada 4 malaikat yang dipasrai ketetapan tadi, yaitu ada Israfil, ada Mikail, ada Israel, Jibril. Dipas sudah ini di bawah. Makanya dalam surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Jadi mereka turun pada malam Qadar dengan membawa amr tadi, ketetapan Allah tadi, untuk para hambanya, berlaku setahun ke depan. Makanya kita dianjurkan banyak berdoa di malam Qadar terkait hayatina wa mautina wa rizkina. Bahkan mungkin kita bisa minta, ya Allah, catatlah aku untuk bisa pergi ke Baitullah di malam Qadar. Itu bisa kita amalkan. Nah, itulah yang
disebut sebagai Lailatul Qadri, malam ketetapan. Malam ketetapan. Nah, kemudian yang keempat adalah Al-Qadr di situ bermakna ad-dhiq, sempit atau kesempitan. Ad-dhiq, kesempitan. Kenapa malam Qadar itu disebut sebagai malam yang sempit? Karena banyaknya malaikat yang berjubel di bumi. Likasrati nuzulil malaika fiha, kata para ulama. Malam Qadar itu disebut malam yang sempit karena bumi sekarang ini sedang berjubel para malaikat yang hadir di situ. Ya, hadir. Dan malaikat ini yang hadir ke bumi di malam Qadar itu dari berbagai tempat. Min kulli samain, dari setiap lapis langit mereka hadir semuanya. Padahal kita tahu setiap tobako langit itu berapa jumlah malaikatnya tuh, wallahu alam. Langit pertama ada penghuninya, langit kedua ada ahlus samanya, langit ketiga ada ahlus samanya. Dari para malaikat itu turun semuanya ke bumi. Termasuk para malaikat min sidratil muntaha. Malaikat yang ada di sidratul muntaha itu tidak terhitung jumlahnya. Tidak terhitung. Ya, hanya Allah yang tahu. Itu semuanya mereka yatanazzalun, turun semuanya ke bumi dalam rangka untuk menyambut malam Qadar. Jadi banyaknya mereka turun untuk likasratil barakati wa kasratir rahmah ketika itu. Jadi masing-masing mereka, jadi turunnya mereka itu ma'an nuzulil barakah war rahmah, bersamaan dengan turunnya barakah dan rahmat dari Allah itu. Mereka turun. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, innal malaikah tilkal lailah ya fil ardi aktsar min adadil hasa. Jumlah malaikat yang hadir pada malam Qadar itu lebih banyak dari kerikil yang ada di bumi. Itu saking banyaknya. Makanya disebut apa tadi? Lailatul Qadri, malam yang sempit. Maksudnya bumi ini menjadi seakan-akan menjadi sempit karena berjubelnya malaikat yang hadir di situ. Wallahu alam. Ini jadi satu contoh bahwa satu lafaz Quran itu bisa mengandung berbagai makna yang luar biasa. Jadi singkat tapi padat dan penuh makna. Itu sisi dari i'jazul Quran min haitsul lughawi, dari sisi lughahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.